Saat ini dari tim kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara masih melakukan pengujian ataupun penelitian di laboratorium sehingga hasil detail dan resminya masih menunggu. Dan ini ketika nanti sudah keluar akan menjadi tambahan bagi kita dalam rangka melihat bagaimana kasus ini ataupun kejadian pada saat peristiwa ini terjadi. Saat ini dari tim kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara masih melakukan pengujian ataupun penelitian di laboratorium sehingga hasil detail dan resminya masih menunggu. Dan ini ketika nanti sudah keluar akan menjadi tambahan bagi kita dalam rangka melihat bagaimana kasus ini ataupun kejadian pada saat peristiwa ini terjadi. Jadi dalam kasus ini bentuk kekerasan yang dilakukan itu tidak hanya sekali dilakukan, namun semenjak korban atas nama YE ini bergabung di dalam rumah atau keluarga dari YLT pada tahun 2021, kekerasan itu menjadi hal yang sering dilakukan. Ya. Jadi untuk berapa kalinya pun tidak bisa dipastikan ya, karena memang sering ya, dengan caranya pun tidak hanya dalam satu bentuk atau satu cara seperti itu. Mungkin contoh spesifik tindakan kekerasan yang mereka lakukan, misalnya apakah memukul atau memberikan sesuatu yang dapat menyiksa anak ini? Baik, kalau misal contohnya mungkin yang menggunakan tangan kosong, ada yang dipukul, ada yang ditampar, ada juga dicubit mungkin ya. Kemudian ada juga yang menggunakan alat selain tangan kosong ya, seperti menggunakan karet pentil atau menggunakan tang atau menggunakan tali untuk diikat seperti itu. Dan bentuk-bentuk hukuman lain seperti dijemur atau mungkin disikat mungkin di bagian lukanya, kurang lebih seperti itu. Adakah ada tidak misalnya kemungkinan bahwa anak ini juga mengalami pelecehan seksual dari penggalian yang dilakukan pihak kepolisian? Baik, karena ini dalam lingkup keluarga ya, pelecehan seksual tidak terjadi. Jadi kekerasan yang dilakukan oleh keluarga tersangka lebih seperti memberikan hukuman ya. Seperti memberikan hukuman, memberikan pelajaran, namun mungkin melebihi batasan, jadi sudah bisa kita kategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga, kurang lebih seperti itu. Jadi pengakuan tersangka ini bahwa motif mereka melakukan tindak kekerasan ini lebih karena pemberian hukuman. Betul. Terima kasih Pak. Kami masih penasaran apa motif mereka melakukan penyiksaan. Bapak sampaikan tadi seperti memberi hukuman, tapi kan berulang-ulang semenjak Yesa menjadi anak asuh mereka, anak angkat mereka. Apa motif sebenarnya? Ya, jadi berawal karena ini perbuatan ini berulang, ya kan. Dari awalnya itu
memberikan hukuman dengan memberikan kekerasan. Contoh seperti ini, karena sudah susah untuk diberitahu, dicubit. Kemudian karena saking seringnya dicubit, jadinya tidak merasa takut lagi. Karena sudah merasa tidak takut lagi, dicubit paketan, katakan.